Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodis, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini memberitahu kita Yesus bersama ke-12 para rasulnya dan beberapa perempuan yang telah dirasuki roh-roh jahat telah pergi ke kota-kota untuk memberitakan kabar gembira. Seperti yang kita tahu, kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus itu adalah mengenai dirinya sendiri. Jadi, kita yang telah menjadi pengikut-pengikut Yesus haruslah mewartakan kabar gembira Yesus itu kepada semua orang. Dan kabar gembira yang harus kita wartakan adalah keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Jadi saudara dan saudari, mampukah kita untuk mewartakan kabar gembira ini kepada semua orang? Mampukah kita untuk bersaksi demi nama Yesus? Ataupun kita hanya berdiam diri karena takut akan penganiayaan, karena takut orang akan mentertawakan kita, ataupun takut orang akan mengkritik kita karena iman kita. Jika kita takut, saudara dan saudari, marilah kita tanya di dalam diri kita, apakah sebab utama mengapa kita harus mewartakan kabar gembira Yesus kepada semua orang? Jadi, di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang kita dapat pelajari. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa Allah adalah sumber sukacita bagi kita semua. Sesaat kita menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, saya percaya kita akan memiliki kegembiraan syurgawi. Jadi, marilah kita sama-sama mewartakan kabar gembira Yesus kepada semua orang, agar kegembiraan syurgawi itu akan menjadi milik kita. Dan ingat, kegembiraan sukacita yang kita alami pada saat ini harus dikongsikan kepada semua orang, agar mereka juga dapat merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara dan saudari, kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira Yesus. Tetapi bukan itu sahaja. Biarlah diri kita ini menjadi kabar gembira, agar orang lain dapat melihat Yesus di dalam diri kita. Biarlah diri kita menjadi contoh melalui perwatakan kita, melalui percakapan kita, melalui perbuatan kita, agar orang lain merasa bahwa melalui diri kita Tuhan juga memanggil mereka untuk bersaksi baginya. Jadi, untuk menjadi agen penyelamatan, untuk menjadi kabar gembira Yesus itu, marilah kita selalu berdoa agar Tuhan menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam diri kita untuk membantu kita untuk mengongsikan kabar gembiranya kepada semua orang. Yang ketiga, saudara dan saudari, ramai kita mengatakan bahwa kita tidak layak untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus. Kita tidak layak untuk mewartakan kabar gembiranya.
Sekiranya kita merasakan bahwa kita tidak layak, biarlah kita menjadi seperti perempuan-perempuan yang terdapat di dalam Injil pada hari ini, di mana mereka membantu Yesus dan para pengikutnya yang mewartakan kabar gembira Yesus itu. Bagi kita juga harus membantu mereka yang telah berani bersaksi bagi Yesus. Membantu dari segi doa, karena doa amat penting. Karena doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi, saudara dan saudari, tidak ada alasan bagi kita takut untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah melalui doa kita dapat membantu mereka yang berani keluar untuk mewartakan kabar gembira ini. Biarlah doa kita dapat menguatkan mereka. Jadi saudara dan saudari, marilah kita merenung akan diri kita, kehidupan kita. Adakah kita ini benar-benar menjadi saksi Yesus ataupun tidak? Dan mintalah bantuan dan kekuatan dari Tuhan, agar Dia menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya itu di dalam diri kita, untuk membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat, jangan pernah takut, jangan pernah mengalah, tetapi tetaplah percaya kepada Yesus. Tetaplah percaya akan ajaran-ajarannya, agar kita juga dapat menjadi saksi-saksi Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.